Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita manajemen keuangan lanjutan bab 6, yaitu pengenalan tentang pasar modal, di mana perusahaan-perusahaan terbuka terutama bisa memperoleh modal, baik itu modal asing maupun modal sendiri. Dan pasar modal ini pemilik modal atau investor bisa menginvestasikan ke dalam perusahaan-perusahaan publik. Ya, dia akan berinvestasi melalui pasar modal. Bab kita untuk bab 6 ini lanjutan dari manajemen keuangan lanjutan mengenal pasar modal. Pengertian pasar modal, capital market, merupakan pasar yang untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang, yaitu pasar ini menyediakan instrumen atau berbagai macam berbagai macam surat-surat berharga atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk transaksi investasi yang berupa instrumen ini bisa berupa hutang maupun bentuk saham sebagai perwujudan kesertaan dalam investasi di perusahaan-perusahaan terbuka, di mana instrumen ini bisa diperjualbelikan yaitu di pasar ini, di pasar modal ini, baik surat utang, obligasi, ekuitas saham atau sekuritas ya. Obligasi nanti istilah-istilahnya banyak, obligasi itu ekuitas, bisa juga sekuritas, juga bisa saham atau reksadana, kemana kita reksadana itu bertransaksi di reksadana ini. Kemudian instrumen derivatif pasar turunan maupun instrumen-instrumen lain. Ini adalah instrumen untuk pasar modal, baik itu pasar turunan maupun opsi-opsi yang sudah dulu nanti dibahas di sini di dalam manajemen keuangan. Sebenarnya ada mata kuliah lain tentang investasi portofolio itu ya, pasar analisis investasi. Kemudian Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal yang mendefinisikan bahwa pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, tentang surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan publik ini, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek-efek. Jadi keterlibatan berbagai macam pihak-pihak atau institusi-institusi yang bergerak di dalam pasar modal ini. Jadi ada broker, ada pialang broker, kemudian ada pihak penyelenggara pasar modal itu sendiri. Inilah pasar modal pengertiannya. Untuk proses go public, yaitu pendanaan melalui mekanisme penyertaan umum, dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat. Untuk perusahaan yang go public itu kan perusahaan yang bisa menjual, perusahaan terbuka yang bisa memperoleh perusahaan PT, terutama PT ya, memang PT, perusahaan terbuka, untuk memperoleh investasi modal yang jumlahnya besar, maka dia berusaha untuk bisa memperoleh dana besar itu dengan mereka terlibat di dalam pasar modal. Nah, untuk bisa menjadi anggota, bisa menjual sahamnya atau obligasinya ke pasar modal itu, maka perusahaan ini harus dinyatakan go public, yang bisa menjual surat berharga atau surat hutang ataupun modal sendiri di pasar modal. Untuk go public, perusahaan perlu melakukan persiapan internal. Jadi persiapan internal apa saja yang dipersiapkan di dalam perusahaan itu sendiri, dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum. Ini sebagai emiten ya, penawar umum, untuk menawarkan saham yang dia akan jual atau obligasi yang dia jual ke pasar modal, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam, lembaga keuangan, Bapepam, Badan Investasi ya. Ini
Maka ada syarat-syarat untuk perusahaan-perusahaan untuk bisa terjun di dalam pasar modal. Penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya tadi, saham atau obligasi atau dana reksa tadi, yang dilakukan oleh emiten, perusahaan yang akan go public, perusahaan emiten, perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Ini penawaran umum itu pada saat menjual pertama kali untuk saham ke pasar modal. Penawaran umum mencakup kegiatan berikut ini. Periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan pada pemodal oleh penjamin emisi. Jadi untuk bisa berpasar modal tadi harus ada penjaminnya perusahaan itu untuk bisa menjual sahamnya, penjamin. Kemudian melalui para agen penjual yang ditunjuk. Penjataan saham yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Pengalokasian efek dari pemodal. Jadi pemodal itu tidak langsung datang ke perusahaan, tetapi dia datang kepada pasar efeknya dulu, pesan jumlah efek yang tersedia, berapa jumlah yang akan dibeli. Kemudian pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Proses penawaran umum saham dikelompokkan menjadi 4 tahapan berikut ini. Tahap persiapan, penjamin emisi atau underwriter. Persiapannya adalah penjamin emisi, underwriter. Dialah orang yang bisa mengarahkan untuk penjaminan persyaratan apa saja yang mengarahkan pada pihak emiten, pihak yang menerbitkan saham, yang bisa membimbing, yang mengarahkan, yang memberi saran, yang memberi rekomendasi kepada apa yang harus dipersiapkan. Membimbing perusahaan yang akan go public ini adalah penjamin emisi. Dan pihak akuntan publik sebagai penentu, penilai dari laporan keuangan wajar. Kemudian konsultan hukum notaris, perlu adanya konsultan dan dimasukkan ke dalam hukum notaris. Tahap persiapannya mulai banyak pihak, ya, penjamin emisi, akuntan publik, ada konsultan, juga hukum notaris. Kemudian tahap pengajuan pernyataan pendaftaran diajukan. Setelah ini proses ini, maka masuklah pengajuan pernyataan pendaftaran. Kemudian tahap penawaran saham, yang tadi tahap penawaran saham. Kemudian tahap pencatatan saham di bursa efek. Berikutnya lagi persatuan umum pencatatan di bursa efek Indonesia. Pertama, inilah pernyataan pendaftaran emisi oleh Bapepam, lembaga keuangan. Kemudian calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum. Berarti ini kan ada pihak-pihak yang melakukan penilaian ini. Tadi kan ada konsultan, ada akuntan publik tadi menentukan, melakukan penilaian tentang keuangan perusahaan, laporan keuangannya. Wajar tidaknya terjadi masalah atau tidaknya itu adalah dinyatakan oleh akuntan publik. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh undang-undang. Artinya perusahaan itu PT tadi tidak melanggar undang-undang. Khusus calon emiten pabrikan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan, terjadinya AMDAL di sini ada laporan AMDALnya juga. Khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki izin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun. Ini izin pengelolaan barang tambang, ya. Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan izin pengelolaan. Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan izin pengelolaan. Izin pengelolaan misalkan ini untuk jalan tol, ya.
Dan calon emiten yang merupakan anak perusahaan dari emiten yang sudah tercatat di listing Bursa Efek Indonesia. Ini kontribusi pendapatan kepada perusahaan induk ya. Ini lebih dari 50%. Pendapatannya masuk lebih dari 50%, mengkonsolidasi tidak diperkenankan untuk menjual sahamnya. Jadi masuknya di sini adalah apabila perusahaan induk itu sudah listing di pasar modal, kemudian anak perusahaannya juga memerlukan modal, misalkan anak perusahaan itu memerlukan perusahaan modal, tetapi dalam konsolidasi pendapatannya itu dari perusahaan induk itu lebih dari 50% itu dalam konsolidasi masuk ke dalam perusahaan induk, maka anak perusahaan yang seperti ini tidak diperkenankan di dalam menerbitkan saham baru di pasar modal. Kemudian finansial didasarkan pada laporan keuangan auditor yang terakhir ya. Ada di audit pada yang terakhir pada pencatatannya. Laporan keuangan terakhir yang berdasarkan laporan akuntan publiknya itu laporan tahun terakhir pada saat pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Mekanisme perdagangan yaitu menjadi untuk investor pertama menjadi nasabah di perusahaan efek, broker ya. Nasabah harus menjadi broker dulu, harus mendaftarkan diri di perusahaan efek. Ya tentunya dia membuka rekening ya, rekening di perusahaan efek itu, buka rekening. Kemudian ini sebagai fungsi efek ini sebagai pendampingan, sebagai mempertemukan antara investor dengan pemilik modal, investor dengan perusahaan emiten, melakukan pendampingan, membantu dalam proses transaksi. Kemudian order dari nasabah, pesan jumlah maupun harga, ya order dari nasabah, kemudian diteruskan ke floor trade, ke dalam perdagangan, masuklah order ke CATS. Ini prosesnya. Ini nasabah yang mau beli masuk anggota bursa, ya mentransfer dulu, kemudian nasabah ini ke jual beli lakukan di sini, kemudian terjadilah ini apabila terjadi nasabah jual, nasabah bursa, anggota bursa, transfer efek, kemudian masuk ke sini seksi sistem penjaminan penyelesaian transaksi. Ini proses-proses yang dilakukan di dalam transaksi di pasar perdagangan, pasar modal. Indeks harga saham dan obligasi salah satu indikator ya, untuk indikator menilai suatu saham itu ada beberapa penilaian ya tentang investasi, tentang harga saham, terutama di sini indeks harga saham. Indeks harga saham ini adalah kecenderungan harga saham di pasar modal itu naik turunnya, itu menunjukkan satu indeks itu. Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham atau fluktuasi ya, volatility harga saham. Jadi kecenderungan harga saham ini pada umumnya, pada harga saham pada kebanyakan gitu, artinya di indeks harga saham kalau perusahaan individu ya berarti satu perusahaan, berarti kalau itu indeks saham gabungan ya berarti seluruh sahamnya ada di pasar bursa efek itu. Kecenderungan harga naik turunnya harga saham ya, indeks harga saham. Kemudian di Bursa Efek Indonesia terdapat 6 jenis indeks antara lain indeks individual, yaitu individual misalkan itu saham Astra misalkan, indeks
pergerakan harga saham naik turunnya itu adalah indeks harga saham berdasarkan tahun dasarnya, itu naik turunnya. Itu saham per individu, Astra, kemudian Coca-Cola, kemudian juga ada apa itu Indofood, kemudian perusahaan-perusahaan yang go public seperti itu. Ini individu per harga saham, kecenderungan harga saham per individu. Kemudian indeks harga saham sektoral. Jadi ada beberapa sektor, yaitu ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sektor pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, industri konsumsi, properti, infrastruktur, dan keuangan di perbankan, ya pasar modal yang bank-bank itu pasar keuangan perbankan. Kalau infrastruktur itu kan Wika, Inka, seperti itu perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, perdagangan dan jasa, kemudian manufaktur, perusahaan-perusahaan manufaktur, Astra dan sebagainya gitu. Kemudian indeks harga saham gabungan menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen penghitungan indeks. Semua harga saham kecenderungan. Jadi kalau kita mau melihat per sektor, ya berarti kita indeks harga sektor pertanian. Kemudian kalau indeks harga saham pertambangan, itu melihatnya dalam posisi per sektor ini. Kalau Anda mau investasi misalnya di bidang pertambangan, maka Anda melihatnya di sektor ini pertambangan. Kalau Anda mau investasi di sektor pertanian, misalkan kelapa sawit, industri kelapa sawit dan sebagainya, itu Anda melihatnya dari sisi itu, indeks harga pertanian. Jadi kecenderungan kecenderungan di bidang apa itu harga saham yang bergerak di bidang pertanian atau pertambangan atau aneka industri atau industri konsumsi, seperti itu melihat dari indeks per sektor masing-masing sektor. Dan indeks LQ 45, yaitu indeks yang terdiri 45 saham pilihan dengan mengacu pada variabel likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Ini LQ ini adalah perusahaan yang sering gitu, artinya sering pergerakannya itu sering, istilahnya itu mobilitasnya tinggi itu. Dari 45 LQ ini, indeks 45, karena naik dan turunnya cepat gitu, seperti itu ya, pergerakannya setiap saat, setiap hari itu yang paling tinggi, artinya saham yang paling aktif lah, seperti itu 45 perusahaan itu. Kemudian indeks syariah Jakarta Islamic Index merupakan indeks yang terdiri 30 saham mengakomodir syariat investasi dalam Islam, atau indeks berdasarkan syariat Islam, yaitu bersyariat syariat tidak di situ tidak ada unsur riba, bunga, dan bergerak di bidang yang halal, seperti itu. Ini perusahaan-perusahaan seperti ini ada di pasar bursa, maka pasar bursa Indonesia terutama di sini ya, indeks syariah, yaitu perusahaan yang tidak beri di bidang tidak ada unsur riba dan tidak ada unsur-unsur yang diharamkan dalam menurut agama. Dan indeks papan utama atau papan pengembangan, itu ada dua, di kelompokan utama dan pengembangan. Untuk industri-industri, perusahaan-perusahaan, saham-saham yang dikelompokkan menjadi dua ini. Di sana pada kelompok perusahaan yang tercatat di Bank Indonesia, kelompok papan utama dan kelompok papan pengembangan. Ini yang indeks masing-masing indeks ini. Kemudian mengenal saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha, bisa juga lembaga usaha, institusi ya. Bisa perorangan, bisa juga institusi, misalkan institusi dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas PT, yaitu penyertaan modal atau pihak dalam usaha, institusi perusahaan. Misal institusi itu misalkan contohnya adalah satu perusahaan, tetapi dia
menginvestasikan milik dananya ke pasar modal lagi gitu, maksudnya seperti itu. Karena ada surat berharga. Kalau di dalam neraca itu kan, di dalam neraca perusahaan pada umumnya itu sudah ada surat berharga, berarti perusahaan yang bersangkutan ini juga melakukan jual beli di pasar modal, maksudnya seperti itu. Misalkan kalau perusahaan PT misalkan di situ ada surat-surat berharga, berarti dia punya saham perusahaan lain atau dia punya pinjaman, memberikan pinjaman kepada pihak lain di pasar modal, artinya punya obligasi. Itu maknanya satu perusahaan bisa saja ini kelebihan dana yang dimiliki itu diinvestasikan di pasar modal, seperti itu. Di dalam neraca perusahaan itu ada neraca, di dalam neraca itu kan ada modal kerja bentuknya adalah kas. Kas di bawahnya ada pasar, surat-surat berharga. Surat-surat berharga itu berarti saham atau obligasi perusahaan lain yang dibeli oleh perusahaan itu, seperti itu maksudnya. Kemudian pasar, pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investasi dengan membeli atau memiliki saham. Jadi keuntungan apa yang diperoleh untuk kalau kita atau satu institusi memiliki saham, bisa memperoleh dividen dan capital gain. Dividen itu adalah bagian keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal, pemilik saham. Capital gain itu adalah naik turun, harga jual, harga beli, saham dibeli dengan harga ya, dibeli kemudian dijualnya itu harganya lebih tinggi daripada harga belinya, itu namanya, dan harga saham naik ketika dijual maka dia akan laba, itu laba inilah namanya capital gain. Ini keuntungan yang diperoleh. Tapi sebagai instrumen investasi, saham memiliki resiko antara capital loss, di kemungkinan adanya capital loss. Capital loss itu apabila harga jual ketika beli harganya tinggi, kemudian dijual harganya lebih rendah, ini adalah capital loss, namanya rugi. Dijual saham dengan harga yang lebih rendah daripada saham beli waktu belinya, harga belinya dijual lebih rendah, ini namanya capital loss. Dan resiko likuidasi. Jadi saham ini ada dua kemungkinan. Maka saham itu adalah investasi yang beresiko, investasi yang memiliki resiko capital loss dan resiko likuidasi. Apabila dilikuidasi perusahaan dilikuidasi, maka kemungkinan besar dia akan juga mengalami kerugian. Kalau kita memiliki saham, rugi itu tadi berarti harga saham kita juga akan kena dampak. Mengenal obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu, melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi ini memberikan pinjaman. Obligasi sebagai bukti utang, ya, utang jangka panjang. Kalau ini adalah utang jangka panjang yang dijual belikan di pasar modal. Nanti jenis-jenisnya banyak obligasi itu ya. Jenis obligasi memiliki beberapa jenis yang berbeda. Yang pertama dilihat dari sisi penerbit, corporate bond, itu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan PT, baik itu BUMN maupun itu perusahaan swasta, murni swasta ya, corporate perusahaan swasta, utang perusahaan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN ya. Government bond ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat ya, pusat. Kalau municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh oleh pemerintah daerah. Kalau ini kalau itu seandainya itu di Amerika ya, perusahaan obligasi
municipal bond ini adalah yang menerbitkan adalah pemerintah, tapi pemerintah daerah. Yang kedua dilihat dari sistem pembayaran bunga. Zero compound bond ini obligasi yang tanpa bunga. Kemudian compound bond ini dengan kupon ya, kupon bond disertai kupon. Jadi begitu tiap periode tertentu kita akan mencairkan besarnya bunga itu pada yang telah ditentukan. Kemudian fixed compound bond yaitu bunga yang tetap tidak berubah. Floating compound bond yang bunga yang sering berubah-ubah, yang floating menurut fluktuasi dari bunganya itu berfluktuasi ya. Dilihat dari hak penukaran opsi. Convertible bond obligasi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Ini jadi obligasi tanda hutang ini bisa dikonfirmasi. Obligasi tadi bisa diganti dikonversikan ke dalam saham. Ini namanya convertible bond. Adalah obligasi yang bisa dikonfirmasi ke dalam saham. Exchangeable bond, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Afiliasi perusahaan, anak-anak perusahaan ya bisa. Anak-anak perusahaan kan banyak, kalau perusahaan besar itu biasanya punya anak-anak perusahaan. Kemudian callable bond, obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut, sepanjang umurnya. Sepanjang obligasi kan ada jangka waktu pengembaliannya, itu ada ketentuan. Kemudian mutable bond, obligasi memberikan hak pada investor yang haruskan emiten untuk membeli kembali obligasi dengan harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Ini untuk mutable bond. Ada dua istilah dalam penentuan ZIL, yaitu current ZIL dan ZIL to maturity. Current ZIL adalah ZIL yang dihitung, ini bunga ya, terkaitan ZIL itu ada bunga. Obligasi itu wujudnya ZIL gitu, bunga, pendapatan dari obligasi gitu, atau tingkat keuntungan gitu. Jadi itu berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi tersebut. Ini current ZIL-nya dihitung dengan bunga. Kemudian ini nominability. Kemudian besarnya nominal utang, besarnya nominal utang. Kemudian ini perhitungan current ZIL-nya. Kemudian sementara ZIL to maturity adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai pada YTM. Ini adalah kupon, besarnya kupon berapa persen, R-nya adalah reducement value, kemudian price pay itu adalah price, itu adalah harga real pembelian pada saat pembelian. Kemudian ini ada harganya, nominalnya. Kemudian price-nya, purchasing value pada saat pembelian. Ini ya rumusannya, YTM adalah approximation seperti ini. Ini kurang lebihnya bisa dipelajari.